Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, muatan ilmu pengetahuan sosial. Kita lihat yang pertama adalah pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia itu dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia, ya. Oleh karena itu banyak negara-negara lain yang ingin menjajah Indonesia, seperti Belanda, Jepang ingin menguasai Indonesia. Karena mengapa? Karena Indonesia itu potensinya itu sangat bagus, ya. Letak geografisnya juga sangat bagus. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kita lihat keuntungan dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial. Ya, keuntungannya yang pertama terjadi akulturasi atau pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan budaya daerah. Yang keempat, adanya kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kelima, timbul semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah keuntungan dari pengaruh letak geografis. Tapi selain keuntungan, ada juga kerugiannya. Kerugiannya apa? Yaitu banyaknya budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Jadi kayak budaya barat itu sebenarnya ada sebagian budaya barat itu yang tidak bisa diterapkan di Indonesia karena kita daerah bukan negara barat tapi negara timur, ya. Jadi tidak bisa diterima di Indonesia. Yang selanjutnya kita lihat mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata, minyak bumi, dan sumber daya laut kayak yang di Natuna tuh nak, ya. Sampai sekarang Cina ingin menguasai Laut Natuna. Mengapa? Karena Laut Natuna itu potensi daya lautnya itu sangat bagus, ya, banyak ikannya, ya. Sehingga negara Cina itu bersikeras dia ingin tetap mengakui kalau Natuna itu adalah punya Cina, padahal itu sebenarnya punya Indonesia, nak, ya. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Mengapa petani berkebun? Karena kondisi Indonesia itu sangat bagus, ya, dari iklim, dari lingkungan alamnya itu sangat bagus untuk petani dan berkebun. Potensi agraris Indonesia antara lain adalah ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, dan tanaman unggul. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan yang ditanam di Indonesia itu berbuah atau menghasilkan, ya. Potensi maritim dan agraris harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai biar maju, nak, ya. Makanya kayak sarana transportasi kayak jalan-jalan, nah itu bagusnya harus segera diperbaiki, ya, didukung terus oleh pemerintah biar nanti potensi daerah itu akan maju, nak. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Transportasi memudahkan proses pendistribusian barang. Jadi kayak barang-barang yang di daerah-daerah terpencil itu kalau untuk sampai ke kota agak susah. Mengapa? Salah satunya adalah alat transportasinya yang kurang memadai. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, maka akan tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk. Nah, disinilah transportasi itu sangat berpengaruh, nak, ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran IPS kita mengenai tema 5 subtema 3. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.